Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Siti Sundari dengan NIM 18622011401 dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, kelas akuntansi P2K. Pada video kali ini, untuk memenuhi tugas mata kuliah seminar penelitian akuntansi mengenai review dan analisis kritis artikel penelitian, saya ingin menyampaikan review untuk judul penelitian pengaruh elemen fraud diamond dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan. Pertanyaan pertama, apakah yang menjadi motivasi atau isu, research gap, atau fenomena yang sedang terjadi sehingga memicu penelitian ini dilakukan? Untuk motivasi atau isu, untuk mengetahui elemen fraud diamond yang terdiri dari elemen pressure yang diproksikan dengan financial stability, external pressure, dan financial target. Elemen opportunity yang diproksikan dengan nature of industry dan ineffective monitoring, elemen rationalization yang diproksikan dengan opini audit, dan elemen capability yang diproksikan dengan pergantian direksi terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI periode 2016 sampai dengan 2018. Untuk research gap-nya, variabel financial stability menurut penelitian Anisha tahun 2016 memiliki pengaruh positif terhadap fraudulent financial statement. Berbeda dengan penelitian Renggani, Sari, Budiasi, Wirajaya, dan Suprasto tahun 2019 yang menunjukkan bahwa financial stability tidak memiliki pengaruh terhadap financial statement fraud. Untuk variabel external pressure yang diteliti oleh Indarto dan Gozali tahun 2016 memiliki pengaruh positif terhadap fraudulent financial statement. Berbeda dengan penelitian Anisha tahun 2016 yang menyatakan bahwa external pressure tidak berpengaruh pada fraudulent financial statement. Variabel financial target yang diteliti oleh Renggani tahun 2019 menunjukkan pengaruh positif terhadap financial statement fraud. Namun penelitian Indarto dan Gozali tahun 2016 menyatakan financial target tidak memiliki pengaruh terhadap fraudulent financial reporting. Untuk variabel nature of industry yang diteliti oleh Inayati dan Sukirman tahun 2016 berpengaruh positif terhadap fraudulent financial reporting. Tetapi penelitian Yesiariani dan Rahayu tahun 2018 menyatakan bahwa nature of industry tidak berpengaruh terhadap financial statement fraud. Selanjutnya untuk variabel ineffective monitoring yang diteliti oleh Agustina dan Pratomo tahun 2019 memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Berbeda dengan penelitian Urfa, Nuraina, dan Wijaya tahun 2017 menunjukkan ineffective monitoring tidak berpengaruh terhadap fraudulent financial reporting. Untuk variabel opini audit yang diteliti oleh Urfa tahun 2017 memiliki pengaruh signifikan terhadap fraudulent financial reporting. Berbeda dengan penelitian Anisha tahun 2016 yang menunjukkan opini audit tidak berpengaruh terhadap fraudulent financial statement. Dan terakhir, variabel pergantian direksi yang diteliti oleh Amin tahun 2018 memiliki pengaruh positif signifikan terhadap financial statement fraud. Sedangkan penelitian Yesiariani dan Rahayu tahun 2018 menyatakan bahwa pergantian direksi tidak memiliki pengaruh terhadap financial statement fraud. Untuk fenomenanya, pada bulan Mei 2015 terjadi kasus kecurangan laporan keuangan yang dilakukan Toshiba melalui accounting fraud senilai $1,2 miliar menurut Basari tahun 2015. Kemudian pada tahun 2018, PT Prima Nusantara Pembiayaan atau SNP Finance melakukan sebuah kecurangan dengan memasukkan data dan memanipulasi laporan keuangan yang diketahui merugikan 14 brand di Indonesia hingga triliunan rupiah menurut Nurmayati tahun 2018. Dan pada bulan April 2019, PT Garuda Indonesia diduga melakukan kecurangan laporan keuangan sebab ada piutang yang dimasukkan ke pendapatan dan piutang tersebut berasal dari PT Mahathir Aeroteknologi atau Mahata untuk pemasangan layanan konektivitas atau onboard Wi-Fi dan hiburan pesawat yang nilainya mencapai 239,94 juta $. Diketahui belum ada pembayaran yang masuk dari Mahata hingga akhir 2018 menurut CNN Indonesia pada tahun 2019. Kritiknya tidak ada kritik untuk poin ini, penulis sudah cukup menjelaskan motivasi atau isu, research gap, dan fenomena dengan baik. Pertanyaan nomor 2, jelaskan artikel-artikel utama dalam penelitian ini. Poin A, menurut teori Cressy tahun 1953 yang diteruskan oleh Skousen tahun 2008, ada 3 faktor yang selalu hadir dalam tindakan fraud, yaitu pressure, opportunity, rationalization yang disebut dengan fraud triangle. Untuk poin B, Wolf dan Hermansen tahun 2004 menyatakan bahwa masih terdapat satu faktor tambahan untuk meningkatkan pencegahan dan pendeteksian fraud capability, sehingga 4 faktor tersebut dinamakan fraud diamond. Untuk poin C, Shelton tahun 2014 menyatakan tekanan atau pressure sebagai motivasi seseorang untuk melakukan sebuah penipuan, biasanya karena beban keuangan.
Untuk poin D, menurut Statement on Auditing Standard atau SAS nomor 19, terdapat beberapa kondisi mengenai tekanan atau pressure yang mengakibatkan seseorang untuk melakukan kecurangan, yaitu financial stability, external pressure, personal finance need, and financial target. Dan poin E, adapun sifat-sifat yang dijelaskan oleh Wolf and Hermansen tahun 2004 terkait elemen kemampuan dalam tindakan pelaku kecurangan, yaitu position atau function, brains, confidence or ego, coercion skill, effective lying, immunity to stress. Kritiknya tidak ada kritik untuk poin ini. Penulis sudah cukup menjelaskan artikel-artikel yang menjadi referensi dalam penelitian ini. Selanjutnya pertanyaan nomor 3, apakah yang menjadi kebaruan atau novelty dari penelitian ini? Adanya sebuah hubungan antara kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual manajer perusahaan manufaktur dalam fungsi keuangan, kegiatan penghindaran pajak, dan kualitas pengungkapan informasi keuangan dan non-keuangan. Kritiknya, peneliti tidak menampilkan dengan jelas novelty penelitiannya pada bagian abstraksi ataupun pengantar penelitian. Seharusnya peneliti menjelaskan novelty penelitian di awal bagian abstraksi ataupun pengantar penelitian. Pertanyaan yang keempat, apa research question atau perumusan masalah dari penelitian ini? Untuk poin A, apakah stabilitas keuangan, financial stability, berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Yang B, apakah tekanan eksternal atau external pressure berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Yang C, apakah target keuangan atau financial target berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Yang D, apakah kondisi industri atau nature of industry berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Yang E, apakah ineffective monitoring berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Yang F, apakah opini audit berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Dan G, apakah pergantian direksi berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Kritiknya tidak ada kritik untuk poin ini. Penulis sudah cukup menjelaskan research question atau perumusan masalah dengan baik. Pertanyaan nomor 5, apa tujuan penelitian ini? Ada 7 poin, yaitu untuk mengetahui pengaruh stabilitas keuangan atau financial stability, pengaruh tekanan eksternal atau external pressure, pengaruh target keuangan atau financial target, pengaruh kondisi industri atau nature of industry, pengaruh ineffective monitoring, pengaruh opini audit, pengaruh pergantian direksi terhadap kecurangan laporan keuangan. Kritiknya tidak ada kritik untuk poin ini. Penulis sudah cukup menjelaskan tujuan penelitian dengan baik. Pertanyaan ke-6, apakah kontribusi dari penelitian ini? Dalam studi ini, peneliti fokus menjelaskan hubungan antara pengaruh financial stability, external pressure, financial target, nature of industry, ineffective monitoring, opini audit, serta pergantian direksi terhadap kecurangan laporan keuangan. Kritiknya, peneliti belum menjelaskan secara spesifik terkait kontribusi penelitian ini. Peneliti hanya menuliskan secara implisit mengenai kontribusi penelitian. Seharusnya peneliti menjelaskan lebih spesifik lagi terkait dampak yang akan terjadi akibat beberapa elemen yang menjadi pemicu tindakan kecurangan laporan keuangan. Pertanyaan yang ke-7, apakah grand theory yang digunakan dalam penelitian ini? Yang digunakan adalah teori keagenan atau agency theory. Menurut Jensen and Mackling tahun 1976 menyatakan bahwa hubungan keagenan yang timbul karena adanya kontrak antara prinsipal dan agen dengan mendelegasikan beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada agen, pihak manajemen diberikan sebagian kekuasaan untuk membuat keputusan bagi kepentingan terbaik pemegang saham, sehingga manajemen wajib mempertanggungjawabkan semua upayanya kepada pemegang saham. Kritiknya tidak ada kritik untuk poin ini. Penulis sudah cukup menjelaskan grand theory yang digunakan dalam penelitian ini dengan baik. Pertanyaan yang ke-8, jelaskan keterkaitan grand theory yang digunakan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Potensi kecurangan dalam laporan keuangan tidak terlepas dari agen yang menghadapi tekanan atau pressure untuk dapat meningkatkan kinerja keuangan dengan mencetak laba yang tinggi, namun tetap menjaga kestabilan keuangan perusahaan untuk mendapatkan sebuah apresiasi dari pihak prinsipal. Kesempatan atau opportunity yang terjadi karena sistem pengendalian internal yang lemah dan tata kelola organisasi yang buruk, serta rasionalisasi atau rationalization pada pelaku meyakini bahwa tindakan yang dilakukan bukan kecurangan, tetapi adalah suatu yang memang merupakan haknya. Hal di atas yang menjadi salah satu faktor pemicu dalam kecurangan atau fraud pelaporan keuangan. Kritiknya, peneliti tidak menjelaskan keterkaitan hubungan grand theory dengan judul penelitian secara mendetail, hanya dijelaskan secara implisit dalam penelitian ini. Penjelasan di atas merupakan hasil dari penelaahan reviewer. Pertanyaan nomor 9, buatlah gambar kerangka konseptual.
Di sini ada gambar kerangkanya. Untuk variabel dependent atau variabel Y ada kecurangan laporan keuangan, dan untuk variabel independent yaitu X1 sampai dengan X7 ada financial stability, ada external pressure, ada financial target, ada nature of industry, ada ineffective monitoring, ada opini audit, serta pergantian direksi. Kritiknya, peneliti tidak menjelaskan atau memberikan kerangka yang menjelaskan mana variabel dependent dan variabel independent. Kerangka konseptual di atas adalah hasil penelaahan reviewer yang menuju pada hipotesis penelitian ini. Pertanyaan nomor 10, apakah hipotesis penelitiannya? Untuk H1, financial stability berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Untuk H2, external pressure berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Untuk H3, financial target berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Untuk H4, nature of industry berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. H5, ineffective monitoring berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. H6, opini audit berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Dan H7, pergantian direksi berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Untuk kritiknya, tidak ada kritik untuk poin ini. Peneliti sudah cukup menjelaskan memberikan gambaran mengenai hipotesis penelitian ini. Pertanyaan nomor 11, jelaskan metode penelitian yang digunakan. Apakah rancangan penelitian, definisi operasional variabel dan pengukurannya, teknik penarikan sampel, unit analisis, jenis data yang digunakan, uji kelayakan model, dan metode analisis data. Untuk poin A, rancangan penelitiannya, penelitian menggunakan analisis kuantitatif dengan metodenya analisis regresi data panel. Kritiknya, penulis cukup jelas dalam menginformasikan metode analisis regresi data panel yang digunakan pada penelitian ini. Untuk poin B, definisi operasional variabel dan pengukurannya. Untuk variabel dependent menggunakan rumus F-score sama dengan accrual quality plus financial performance. Untuk variabel independentnya, untuk X1 financial stability menggunakan indikator A change sama dengan total aset T dikurang total aset T-1 per total aset T-1. Untuk external pressure atau X2-nya, debt to asset ratio sama dengan total debt dibagi total aset. Untuk financial target atau X3, ROA return on asset sama dengan earning after interest and tax per total asset. Untuk nature of industry atau X4 yaitu inventory sama dengan inventory T per sales T dikurangin inventory T-1 dikurang per sales T-1. Untuk ineffective monitoring atau X5 indikatornya BDOUT sama dengan jumlah dewan komisaris independen per jumlah total dewan komisaris. Untuk opini audit atau X6, perusahaan yang mendapat opini wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelas sama dengan 1, untuk perusahaan yang mendapat selain opini tersebut sama dengan 0. Dan terakhir untuk pergantian direksi atau X7, terdapat perubahan direksi perusahaan diberi angka 1 dan tidak terdapat perubahan direksi perusahaan diberi angka 0. Untuk poin C, teknik penarikan sampel. Pengambilan sampel yang dilakukan menggunakan metode purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dalam pertimbangan tertentu. Kritiknya, penulis cukup jelas dalam menginformasikan teknik penarikan sampel yang digunakan pada penelitian ini. Untuk poin D, unit analisisnya. Unit penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai 2018. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 13 perusahaan. Kritiknya, penulis cukup jelas dalam menginformasikan unit analisis yang digunakan pada penelitian ini. Untuk poin E, jenis data yang digunakan. Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari catatan atau dokumentasi perusahaan yang dipublikasikan baik dalam website perusahaan maupun website BEI. Kritiknya, peneliti tidak menginformasikan jenis data yang digunakan, yang tertera adalah hasil penelaahan review pada artikel penelitian. Poin F, uji kelayakan model. Analisis regresi data panel dengan bantuan software pengolahan data statistik yaitu eFuse 9.0. Kritiknya, peneliti tidak menjelaskan software yang digunakan, hanya secara implisit dalam hasil analisisnya. Untuk selanjutnya, poin G, metode analisis data. Di sini ada 3 pengujian, yaitu uji Chow, uji Houseman, dan uji Lagrange multiplier. Untuk hasil uji Chow, untuk nilai probabilitas cross section F-nya dan cross section chi-square-nya sama kurang dari 0,05, yaitu 0,0205 dan 0,0001, yang hasilnya menggunakan fixed effect model atau FEM. Untuk hasil uji Houseman, di sini nilai probabilitas pada cross section randomnya adalah 0,0078 yang juga kurang dari alpha 0,05, maka hasilnya adalah fixed effect model atau FEM. Dan terakhir uji Lagrange multiplier. Di sini hasilnya untuk cross section base pattern-nya 0,8172
yang hasilnya lebih besar daripada alfa 0,05, maka yang digunakan adalah Common Effect Model atau CEM. Dari 3 pengujian tersebut, hasil yang digunakan untuk metode analisis datanya adalah Fixed Effect Model atau FEM. Kritiknya, tidak ada kritik pada poin ini. Peneliti sudah menampilkan analisis data dari pengolahan dengan software eFuse dan menjelaskan hasil yang ditampilkan beserta kesimpulan model analisisnya. Untuk pertanyaan nomor 12, jelaskan persamaan regresi yang digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian. Persamaan regresinya adalah KLKIT sama dengan beta 0 ditambah beta 1 FSIT ditambah beta 2 XPIT ditambah beta 3 FTIT ditambah beta 4 NIIT ditambah beta 5 IMIT ditambah beta 6 AOIT ditambah beta 7 D-Change IT ditambah Epsilon IT. Kritiknya, tidak ada kritik untuk poin ini. Peneliti cukup menjelaskan persamaan regresi pada teknik analisis data dan memberikan informasi mengenai tiap rumusnya. Pertanyaan nomor 13, jelaskan pembahasan hasil penelitian, statistik deskriptif, hasil uji kelayakan model, hasil uji hipotesis, jelaskan hipotesis yang terbukti dan yang tidak terbukti, dan pembahasannya. Untuk statistik deskriptif, dari sumber data yang diolah melalui eFuse 9.0, untuk mean adalah rata-rata data. Nilai mean terbesar dialami oleh variabel financial target atau FT, yaitu sebesar 11,40103, sementara variabel nature of industry atau NI memiliki nilai mean terkecil yaitu sebesar 0,008744. Untuk mediannya adalah nilai tengah. Median terbesar dialami oleh variabel financial target atau FT yaitu sebesar 10,93000, sementara variabel opini audit atau AO dan variabel pergantian direksi atau D-Change memiliki nilai median terkecil yaitu masing-masing sebesar 0. Untuk maksimum atau nilai paling besar dari data, yaitu maksimum terbesar dialami oleh variabel financial target atau FT sebesar 22,73, sementara variabel nature of industry atau NI memiliki nilai maksimum terkecil yaitu sebesar 0,142000. Minimum adalah nilai paling kecil dari data. Minimum terbesar dialami oleh variabel financial target atau FT yaitu sebesar 3,71, sementara variabel nature of industry atau NI memiliki minimum terkecil yaitu sebesar minus 0,061000. Selanjutnya, standard deviation adalah ukuran dispersi atau penyebaran data. Nilai standar deviasi terbesar dialami oleh variabel financial target atau FT yaitu sebesar 4,825712, yang berarti bahwa variabel financial target memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi mengalami perubahan dibandingkan dengan variabel-variabel yang lain selama periode penelitian. Sementara variabel nature of industry atau NI mempunyai tingkat risiko yang paling rendah karena memiliki standar deviasi terkecil yaitu sebesar 0,036201. Hal ini menunjukkan bahwa variabel nature of industry atau NI selama periode penelitian mengalami perubahan yang tidak terlalu fluktuatif. Selanjutnya, untuk hasil skewness adalah ukuran asimetri distribusi data di sekitar mean. Untuk variabel kecurangan laporan keuangan atau KLK, Financial Stability atau FS, Nature of Industry atau NI, dan Opini Audit atau AO memiliki nilai di atas 0, yang berarti bahwa asimetri distribusi data di sekitar mean tidak normal. Sedangkan variabel external pressure atau SP, financial target atau FT, ineffective monitoring atau IM, dan pergantian direksi atau D-Change memiliki nilai di sekitar 0, yang berarti bahwa asimetri distribusi data di sekitar mean bersifat normal. Selanjutnya, kurtosis, yaitu mengukur ketinggian suatu distribusi. Untuk variabel kecurangan laporan keuangan, financial stability, nature of industry, dan opini audit memiliki nilai kurtosis lebih dari 3, yang berarti bahwa ketinggian distribusi data tidak normal. Sementara variabel external pressure, ineffective monitoring, dan pergantian direksi memiliki nilai kurtosis kurang dari 3, yang berarti bahwa ketinggian distribusi data bersifat normal. Dan yang terakhir, nilai George-Bera adalah uji statistik untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal. Nilai George-Bera untuk variabel kecurangan laporan keuangan sebesar 349,3826, financial stability FS sebesar 47,94850,
external pressure atau XP sebesar 2,758341, financial target sebesar 2,930091, nature of industry sebesar 25,43350, ineffective monitoring sebesar 2,507880, opini audit sebesar 19,15078 dan pergantian direksi sebesar 6,906250. Selanjutnya untuk hasil uji kelayakan model, di sini ada data yang sudah dioleh dari EView 90. Berdasarkan hasil yang ditampilkan pada fixed effect model atau FM menunjukkan bahwa nilai F statistik sebesar 4,253021, sementara F tabel dengan tingkat alpha 5%, DF1 K-1 sama dengan 7 dan DF2 N-K sama dengan T1 didapat nilai F tabel sebesar 2,32. Dengan demikian, F statistik 4,253021 lebih besar daripada F tabel 2,32 dan nilai probabilitas F statistik 0,001379 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel independen dalam penelitian ini yang terdiri dari financial stability, external pressure, financial target, nature of industry, ineffective monitoring, opini audit, dan pergantian direksi secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Selanjutnya untuk hasil uji hipotesis, di sini dijelaskan bahwa berdasarkan hasil perhitungan dapat dilihat bahwa dari ketujuh variabel di atas, yakni financial stability, financial target, nature of industry, effective monitoring, opini audit, dan pergantian direksi, hanya variabel financial stability atau FS dan external pressure atau SP yang berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Pertanyaan nomor 14, apakah simpulan, keterbatasan, dan implikasi dari penelitiannya? Untuk kesimpulan, berdasarkan hasil analisis pengujian data dan pembahasannya tentang pengaruh financial stability, external pressure, financial target, nature of industry, ineffective monitoring, opini audit, dan pergantian direksi cara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Financial stability memiliki pengaruh positif, external pressure memiliki pengaruh negatif, dan sisanya financial target, nature of industry, ineffective monitoring, opini audit, dan pergantian direksi tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Kritiknya, tidak ada kritik untuk poin ini. Penulis sudah cukup menjelaskan kesimpulan dari hasil analisis dengan baik. Untuk keterbatasannya, satu, penelitian ini hanya menggunakan sampel perusahaan manufaktur, sehingga hasil penelitian ini hanya membuktikan hasil pengaruh kecurangan laporan keuangan di ruang lingkup itu saja. Poin 2, model penelitian ini hanya menggunakan financial stability yang diukur dengan rasio perubahan total aset, external pressure yang diukur dengan rasio leverage yaitu DAR, financial target yang diukur dengan ROA, nature of industry yang diukur dengan rasio perubahan persediaan, ineffective monitoring, opini audit, dan pergantian direksi. Poin 3, periode pengamatan dalam penelitian ini hanya menggunakan periode penelitian selama 3 tahun pengamatan. Kritiknya, tidak ada kritik untuk poin ini. Penulis sudah cukup menjelaskan keterbatasan yang dialami dengan baik. Dan implikasinya, bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan sektor perusahaan lain dan menambah periode pengamatan. Dan juga dapat menggunakan variabel-variabel independen lain yang bisa digunakan untuk memproksikan elemen Floyd Diamond. Dan bagi investor dan calon investor, penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam memilih perusahaan manufaktur pada saat ingin berinvestasi. Dengan melihat kriteria-kriteria yang dapat menunjukkan apakah perusahaan tersebut melakukan kecurangan laporan keuangan atau tidak. Kritiknya, tidak ada kritik untuk poin ini. Penulis sudah cukup menjelaskan implikasi yang dialaminya dengan baik. Sekian pembahasan tentang pengaruh elemen Floyd Diamond dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan yang sudah saya bahas. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.